Bismillahirrahmanirrahim. Saya Husnul Khotimah, NIM 1262012027179. Di sini saya akan membawakan hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, yang artinya Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian diundang ke acara walimah, hendaklah ia menghadirinya. Pesan-pesan yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, prosesi pernikahan merupakan peristiwa yang penting dalam Islam sehingga umat Islam harus menghormati satu sama lain. Yang kedua, karena itu umat Islam harus memenuhi undangan walimah jika tidak ada udzur sebagai rasa hormat dan ikut bersukacita dalam acara walimah tersebut. Yang ketiga, hikmah dibalik itu adalah agar tidak terjadi fitnah ketika suami istri baru ini jalan atau tinggal bersama. Maksudnya nanti saat berpapasan atau bertemu kan sudah tahu kalau itu sudah menikah, jadi tidak terjadi fitnah. Selanjutnya hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarna Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah, yang artinya Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Pesan-pesan yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, salat jamaah lebih baik dibandingkan salat sendiri. Yang kedua, perbandingan di antara sholat jamaah dan sholat sendiri yaitu 27 dibanding 1. Artinya kalau sholat sendiri itu mendapatkan 1 derajat, maka sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat. Yang ketiga, karena lebih baik maka disarankan kepada umat Islam untuk selalu sholat fardu berjamaah. Karena sholat fardu berjamaah itu lebih utama, maka disarankan kepada umat Islam untuk istiqomah dan mengerjakan sholat berjamaah secara rutin atau istiqomah. Selanjutnya hadis ke-13 yaitu tentang menolak kemungkaran dan bid'ah. An Ummul Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak. Membuat perkara baru dalam agama artinya kita membuat amalan yang tidak ada usulnya dari Rasul dengan tujuan ibadah, maka amalan tersebut akan tertolak, yang berarti amalan yang kita lakukan itu akan sia-sia saja. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa barang siapa yang membuat amalan-amalan baru, baik dia bergelar kiai, ustadz atau alim ulama, bahkan syekh sekalipun, maka dia akan tertolak jika melakukan atau mengajarkan amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Maka yang penting untuk kita ketahui dalil atau landasan dasar dari amalan yang akan kita lakukan.
Tidak boleh kita taklid buta, minimal kita tahu alasan yang mendasar yang dipakai atas amalan tersebut. Kesimpulannya yaitu yang pertama, kita dilarang melakukan amalan dalam agama yang tidak ada tuntunannya atau tidak didasarnya. Yang kedua, mencari tahu dalil atau dasar dari setiap amalan yang kita lakukan agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan kita yakin akan kebenaran amalan tersebut berasal dari Rasulullah. Yang ketiga, bid'ah dalam hal yang dilarang dalam Islam dan pelakunya akan kena ancaman neraka. Yang keempat, tuntutlah ilmu agama agar kita mengetahui semua larangan dan perintah dalam agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.